disimpan terlebih dahulu ke satu storage, gitu ya. Disimpan ke satu storage. Jadi dia tidak disimpan pada memori, ya, tidak disimpan pada buffer volatil, tapi disimpan pada satu storage, gitu. Dan secara perlahan satu persatu, ya, si server akan menerima request-nya setelah dia load dari dari si middleware ini, ya. Dan bisa kita lihat di sini ketika ya ada satu momen ketika message tersebut di-load kembali, ya, di-load kembali dari storage-nya dan dikirimkan untuk komponen server yang mengeksekusi request tersebut, gitu. Selesai, nah kemudian ini bisa dikirimkan. Nah, tapi kemudian pada saat dia dikirimkan, nah boleh jadi di tengah-tengah terjadi transmission interrupt, ya, yang mengakibatkan respons tersebut ya harus disimpan terlebih dahulu di load balancer atau bagaimana. Tapi regardless, ya, suatu saat respons tersebut akan diterima lagi oleh si klien, begitu ya, si klien. Dan pada saat dia terima oleh klien, ya klien memberikan suatu sinkronisasi, ya, sinkronisasi after processing, begitu ya. Nah, jadi di sini biasanya ada tiga penempatan sinkronisasi. Bisa sinkronisasi pada saat request submission, ya, sinkronisasi pada saat request delivery, ya, artinya dia sudah masuk ke sistem server. Kalau untuk yang submission dia sudah masuk ke sistem server, tapi belum ditanggapi. Nah, kalau untuk request delivery dia sudah masuk dan sudah ditanggapi. Atau setelah processing, itu sudah masuk, sudah ditanggapi, dan sudah selesai pemrosesannya, gitu. Nah, dan biasanya kalau sudah selesai seperti ini, ya dia akan datang, ya, sinkronisasi ini akan datang bersama dengan responsnya, gitu. Ya, atau misalnya ya dia tidak memerlukan respons, tapi jarang, ya, misalnya request saja untuk mengubah state pada server, tapi tidak membuat respons, ya, bisa saja. Biasanya yang seperti itu terjadi ketika kita mengupdate database, ya, mengupdate entry database. Kita kan merequest dengan informasinya, update atau insert biasanya. Nah, kemudian ya state pada database-nya akan berubah, tapi dia tidak memerlukan informasi tambahan tersebut, ya, karena bukan select, gitu kan. Kalau request dan request-nya itu bentuknya select, ya artinya dia akan merespons konten dari yang di query tersebut bersamaan dengan, ya, sinyal untuk sinkronisasinya, gitu ya. Seperti itu. Synchronous communication, sinkronisasinya bisa ditempatkan di beberapa lokasi, gitu. Oke, nah kita lihat pada kasus client server, ya, ada satu observasi. Nah, bisa kita lihat untuk client server computing, modelnya itu adalah transient synchronous, ya, transient synchronous. Kemarin ada contoh lain nggak? Nggak ada sih, sudah masuk ke bab lain. Oke, ya. Nah, untuk client server itu biasanya, nah di sini model komunikasinya salah satu contoh, ya, model komunikasinya adalah transient synchronous communication. Ya, artinya dia transient, message-nya tidak disimpan. Maka kita mengasumsikan bahwa ketika klien merequest server, klien maupun server dalam keadaan aktif, gitu ya. Kalau misalnya server kemudian mengirimkan transient, dia mengasumsikan bahwa komunikasi dalam keadaan aktif. Kalau tidak aktif bagaimana? Ya, kalau tidak aktif, ya bisa dikatakan bahwa pada saat request sistemnya gagal untuk memproses, begitu ya. Sistemnya gagal untuk memproses ketika servernya padam misalnya, atau ketika kliennya padam setelah setelah si server memberikan respons, begitu ya. Nah, responsnya ya akan ketika sampai pada tujuan dan kemudian dia melihat bahwa tujuannya itu dalam keadaan tidak aktif, ya dia di-discard, gitu. Discard saja message-nya, begitu. Itu ya. Nah, discard-nya biasanya kan tidak di ujung, ya. Discard-nya itu kan kadang bisa di router, gitu kan, atau ya kenapa di router? Karena si router yang berada pada lokasi dekat dengan destination, ya, dekat dengan destination node-nya, itu kan dia tidak kunjung menemukan ininya. Dia tidak kunjung menemukan node yang dimaksud. Ya, makanya dia akan di-hop lagi ke yang lain, gitu kan. Di-hop lagi ke yang lain, dan kemudian angka dari hop-nya itu akan bertambah pada message-nya, dan eventually ketika angkanya mencapai nilai tertentu, message-nya akan di-drop.
gitu. Oke ya, nah transient artinya keduanya have to be active ya. Keduanya klien mengisi request dan melakukan blocking ya, blocking terhadap proses yang lain sampai reply-nya diterima. Dan server essentially menunggu incoming request ya. Subsequently memproses incoming request tersebut ya. Dan ya subsequent maksudnya berikutnya seiring dengan request itu datang, dia akan memproses masing-masing. Jadi dalam keadaan waiting ya server itu ya. Server dalam keadaan waiting, kliennya yang mengissue secara aktif. Itu yang makanya menjadi transient gitu ya, transient. Nah, sisi sinkronosnya di mana ya ini? Sisi blockingnya. Begitu. Nah, di sini untuk client server bisa kita analisis, bisa kita amati kekurangannya ya, drawback-nya ya. Klien tidak bisa melakukan any other work while waiting for reply. Begitu. Khusus untuk itu ya, khusus untuk request yang dimintanya gitu. Jadi kalau misalnya ada satu proses proses tersebut harus menunggu reply ya, menunggu respons dari server, maka proses tersebut ya boleh buat dia harus halting begitu di klien. Ya halting artinya kalau misalnya kita lihat dalam perspektif sistem operasi, ya dia dalam keadaan waiting ya. Dia pindah dari keadaan running ke waiting begitu. Ya, jadi client cannot do any other work while waiting for reply. Nah kemudian failure ya, failure itu harus ditangani immediately. Ya. Karena situasinya ya client is waiting gitu. Nah kemudian, di sini the model may simply not be appropriate. Ya terutama untuk mail maupun news ya. Untuk dua service seperti ini ya model untuk transient sinkronus itu tidak appropriate ya. Karena kalau mail itu kan sudah kita barangkali sudah dibahas di kuliah jaringan komputer ya. Kalau yang namanya mail itu kan klien juga dalam keadaan listening ya. Aplikasi yang ada pada klien itu juga dalam keadaan listening. Bukan merequest gitu ya. Kalau email kan bukan merequest ya. Email maupun news itu kan klien tidak merequest. Tapi klien dalam keadaan menunggu gitu. Nah, kalau dia tidak dalam keadaan merequest atau dalam keadaan menunggu, server bisa mengirimkan ya, server itu bisa mengirimkan message-nya, katakanlah misalnya inbox message, gitu ya, inbox dari email atau misalnya news yang baru ya, update news itu kan di flood ke seluruh klien ya. Dan regardless apakah pada saat itu klien dalam keadaan hidup atau dalam keadaan padam, ya suatu saat dia akan menerima gitu. Ya bayangkan kalau misalnya server mengirimkan email pada satu klien, tapi kliennya tidak dalam keadaan aktif, lalu kemudian karena dia tidak aktif dan tidak bisa menerima acknowledgement, message-nya itu di-drop gitu ya, nggak jalan kan. Message-nya itu di-drop tengah jalan karena misalnya mail kliennya itu tidak aktif begitu. Seperti itu ya, itu kan bisa bermasalah kalau misalnya hubungan client server ini untuk transient sinkronus ini digunakan untuk mail maupun news begitu. Oke, seperti itu ya. Jadi ada untuk komunikasi ada beberapa skema, transient, persisten, atau sinkronus dan asinkronus. Begitu. Contohnya untuk client server dia menggunakan transient sinkronus. Nah, jadi ketika kita membuat suatu skema sistem terdistribusi, nyatakan dari awal skema komunikasinya mau didesain seperti apa. Transient kah atau persisten, asinkronus kah atau sinkronus begitu. Dan sistemnya juga bisa, maksudnya begini, tidak harus hubungan antara client server ya. Udah jadi misalnya kita punya sistem ya ada satu service ya, kita memisahkan antara front end, back end dengan database begitu. Nah kalau front end ke back end itu jelas dia transient sinkronus ya. Tapi dari back end ke server, apakah masih transient dan sinkronus? Begitu. Nah, itu silakan dipertimbangkan. Lazimnya sih iya ya, lazimnya sih iya. Antara back end dengan database begitu. Tapi itu kalau misalnya kayak website gitu ya, website dengan ada request untuk ya kayak marketplace gitu kan, marketplace ya, transient sinkronus communication. Tapi kalau misalnya kayak email service ya dia tidak bisa seperti itu. Ya, atau new service tidak bisa seperti itu. New service yang ada subscription-nya maksudnya ya, yang ada skema berlangganan ya, begitu.
Oke, lanjut ya untuk model komunikasi. Nah, biasanya ada tiga tipe ya. Ada message oriented, ada remote procedure call, dan ada stream oriented communication. Oke. Nah, kita mulai dulu ke message oriented ya. Message oriented communication. Nah, di sini ada dua tipe ya. Message oriented itu sendiri ada yang transient dan ada yang persistent. Begitu. Ya, untuk yang transient ya relatif jelas ya. Message oriented transient communication relatif jelas. Jadi dua agen, dua pihak harus aktif dan ya saling berkirim. Diasumsikan kalau misalnya keduanya aktif, maka message-nya akan sampai. Kalau tidak aktif ya sudah di drop, selesai urusan begitu. Selesai urusan atau dalam artian ya servisnya dinyatakan tidak bisa dipenuhi begitu. Atau yang persisten ya. Persisten, nah di sini bisa diselenggarakan menggunakan message queuing system atau ya message oriented middleware. Nah, ini contohnya untuk yang transient ya. Simple message oriented model yang di offer oleh transport layer. Ya katakanlah misalnya di sini untuk hubungan antara server dengan klien. Untuk soket dia ya terhubung dengan dengan satu mekanisme untuk connect. Lalu kemudian untuk server, nah dia dari soket dia akan melakukan binding, kemudian listen, dan kemudian ya ketika message-nya itu ketika terjadi komunikasi ya sinkronisasi seperti ini, ya server berada dalam kondisi accept. Jadi untuk ini state dari klien maupun servernya bisa kita lihat di urutan-urutan ini, di mana klien harus berada dalam kondisi connect ya, request-nya itu di sini ya pada saat dia connect, dan server itu harus berada dalam kondisi accept ketika keduanya tidak berkomunikasi gitu. Nah untuk klien itu cukup sampai connect ya, jadi artinya dia kan cukup merequest satu service ke server ya, dia cukup pindah ke connect. Nah connect kan dia minta ke server untuk tersambung. Nah pada saat dia connect ya tentu saja server harus dalam keadaan minimal listen terlebih dahulu ya, sehingga ketika kemudian klien itu meminta connect, server yang berada dalam keadaan listen itu bisa pindah ke keadaan accept gitu ya. Nah kemudian ketika dia connect, si kliennya dia melakukan writing message yang dia minta, dan message tersebut dia kirim pada server, dan ketika sudah dalam kondisi accept tersebut ya server tinggal read lalu kemudian write itu write response-nya dan kemudian responsnya dia kirim ke ke klien untuk klien melakukan reading begitu. Nah proses read and write ini bisa berulang ya, karena klien maupun server ya bisa saling berulang mengirimkan komunikasi begitu. Selesai, close begitu. Nah contohnya ya ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, untuk message oriented transient communication itu di message passing interface. Yang seperti ini ya. Jadi kalau di MPI itu kan, kalau kemarin di sistem paralel, masing-masing komponennya kan harus berada dalam keadaan listen ya. Masing-masing komponen harus berada dalam keadaan listen. Dan node yang node yang master gitu ya, node yang sifatnya adalah master, itu bisa menempatkan dirinya sebagai klien sebetulnya ya. Ya master itu kan klien ya, sementara yang slave-nya itu adalah server gitu. Seperti itu. Ya, slave-nya itu server. Nah, jadi servernya harus dalam keadaan listening, gitu. State-nya harus berada dalam keadaan listening. Ya. Setelah dia binding ke port ya tentunya ya. Dia binding ke port, dia dalam keadaan listening. Ketika kemudian masternya request setiap slave-nya untuk melakukan suatu proses, ya, menggunakan message. Nah, itu dia berada dalam keadaan accept, ya, harus berada dalam keadaan listen untuk bisa melakukan accept dari request yang diberikan oleh si master gitu. Itu di MPI itu ya. Nah untuk message oriented, sebentar, ini bisa cepat nggak ya? Atau daripada buru-buru, barangkali saya cukupkan sampai sini dulu lah ya. Mungkin hari Selasa kita akan bahas mengenai mekanisme message oriented dan lanjut ke yang berikutnya. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan dulu.
Saya jam 8 ada ini soalnya ada acara dari UPT PSDM. Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait dengan komunikasi di sistem terdistribusi, dan kita sudah membahas sampai jenisnya ya, ada transient, ada persisten, kemudian ada sinkronus dan ada sinkron. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahannya. Barangkali selamat pagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presensi jangan lupa diisi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.